名称：大涅槃。区发生手起动类，因此进入了。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Nah di pembahasan kali ini sambil menunggu season terbaru Donghua Magical World dirilis, kita akan mencoba membahas Donghua yang berjudul Swallow Star. Donghua ini menceritakan perjalanan praktisi bela diri yang menggunakan teknologi canggih, demi menyelamati penduduk bumi dari kehancuran, yang disebabkan oleh para binatang yang terkena virus R dan bermutasi menjadi para monster. Nah sebelum dimulai, kalau kalian suka channel ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita diberitahu, bahwa sekarang bumi sedang mengalami masalah terinfeksinya, sebuah virus R yang banyak memakan korban jiwa. Hewan-hewan yang terinfeksi virus R juga bermutasi menjadi sosok monster. Benua di Amerika Utara bersatu serta meminta bantuan 13 negara di bagian pantai timur. Virus R sendiri juga menciptakan spesies yang begitu jenius. Oleh sebab itu pemerintah dunia berencana melakukan serangan nuklir secara luas. Namun mereka salah karena nuklir tidak mampu menghentikan para monster, dan malah menghancurkan peradaban manusia. Oleh sebab itu PBB mengumumkan keadaan darurat di seluruh belahan dunia. Di saat manusia mengalami krisis kehancuran, mereka pun membangun tembok raksasa sebagai benteng pertahanan terakhir. Yang dialami umat manusia sekarang disebut juga dengan era nirvana. Agar terus tetap hidup di era ini manusia mengandalkan kekuatan militer dan teknologi. 请跟我来。一动物感染 RR 病毒变异案，受 RR 病毒感染 ，RR 病毒军队宣布放弃东海岸，带来了一个全新的智慧物种时代。曾经有科学论证，是我们肉。联合国宣远没有人类想象的那么。 Di lingkungan kehidupan yang begitu keras ini, di antara manusia melahirkan manusia kuat yang berbeda dari manusia pada umumnya, mereka disebut juga sebagai praktisi bela diri, yang mengandalkan teknologi dan kekuatan. Mereka juga ditugaskan untuk menjaga bumi dari serangan para monster, untuk memastikan para manusia terus bertahan hidup. Nah di sini kita melihat begitu besar kekuatan yang dimiliki seorang praktisi bela diri saat menghadapi sosok monster. Saat pertarungan itu terjadi, tiba-tiba kita dibawa ke 5 tahun lalu yang diperlihatkan pada karakter utama di Donghua ini yang bernama Luo Feng. Di sana mereka bercerita mengenai peradaban manusia yang sangat sejahtera dahulunya, namun semenjak terjadinya kekacauan yang disebabkan virus R, membuat semua bangunan terbengkalai. Akan tetapi dengan itu semua umat manusia juga berhasil selamat dari era nirvana. Itu semua juga berkat 5 kekuatan negara besar yang membentuk aliansi, serta berhasil menyelamatkan peradaban manusia, dan sampai sekarang sudah memasuki peradaban baru. Tentu itu semua juga berkat sekelompok pahlawan atau bisa disebut praktisi bela diri sebagai pejuang di garis depan. Di perbincangan mereka akhirnya kita tahu bahwa Luo Feng juga menginginkan menjadi praktisi bela diri, sebab dirinya merupakan orang pekerja keras. Tentu dirinya sangatlah cocok sekali menjadi bagian dari praktisi bela diri. Namun dari itu tentu perjalanannya masih panjang. Akan tetapi tujuan pertama dirinya ingin memasuki ujian akademi militer terlebih dahulu, serta berharap dengan bergabungnya di akademi militer nantinya, ia akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah dikarenakan dirinya hanya orang yang berkecukupan.
Saat perbincangan mereka, Luo Feng merasakan melihat sosok monster atau bisa disebut hewan mutan yang terbang di udara. Namun temannya Wei Yuan mengatakan Luo Feng hanya salah lihat, sebab semenjak bencana besar terjadi tidak ada satupun monster yang mendekati benteng pertahanan. Wei Yuan pun tidak terlalu memikirkan hal itu dan mengajak Luo Feng pergi. Namun saat itu juga para prajurit mendapatkan sinyal bahaya dengan adanya keberadaan hewan mutan yaitu elang emas mahkota hitam. Para prajurit yang menganalisis kekuatannya dan mengetahui bahwa elang emas mahkota hitam berada pada kelas S. Pemimpin pun memerintahkan pasukannya untuk menghabisi monster elang emas mahkota hitam. Namun pasukan itu semuanya tewas oleh serangan monster elang emas. Mau tak mau mereka pun memutuskan segera memanggil praktisi bela diri untuk bisa menghadapi monster itu. 到现在都感觉难以置信，被称为武者的英雄一毁灭，没想到将来也一定要去连族区走出来的穷学生。你刚刚有没有看到有什么东西从空中飞过？难道真的是我看错了？大涅槃时期后，没有变异。黑冠金雕，药类36笔，体长达到20，5分钟后迎击。请求开火，同意开火。呼救。 Di sisi lain Luo Feng dan Wei Yuan sedang berbicara tentang penelitian yang sedang mengembangkan obat antibiotik untuk mengatasi menularnya virus R bagi manusia. Pada saat itu Luo Feng melihat gadis cantik yang bernama Susin. 国家研究所在 R， 人类还不是感染了 R 病？现在有了突破有什么用？毕竟也有 R 病毒的原因。啊，快毕业了。有些目标虽然美好，没有。 Ia yang mencoba mendekati Susin malah diganggu dengan kedatangan Zhang Haobai. Namun pada saat itu elang emas sudah sampai ke kota yang seketika membuat kepanikan bagi orang-orang di sana. Tak ingin temannya terluka, Lu Feng pun dengan cepat melindungi temannya, terutama pada Susin yang hampir saja terkena pecahan kaca. Monster elang emas kembali melakukan serangan yang hampir saja mengenai Luo Feng di sana. Untungnya praktisi bela diri datang dan menyelamatkan Luo Feng. Praktisi bela diri yang ditugaskan untuk membunuh monster elang emas dengan sigapnya dapat menghabisi monster elang emas itu. Luo Feng yang melihat sangat takjub pada praktisi bela diri dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan pada saat itu Luo Feng semakin bertekad ingin menjadi praktisi bela diri. Tempat pun berpindah di ruangan kelas Luo Feng. Di sana para murid diberitahu bahwa besok akan diadakan ujian masuk akademi, dan berharap para murid melakukan yang terbaik. Di sana Luo Feng juga sedikit terlena dengan kecantikan Susin. Zhang Haobai yang melihat tampak memiliki niat jahat pada Luo Feng. Setelah pulang sekolah Luo Feng pun dihadang oleh Haobai. Di sana Haobai mengajak Luo Feng sparring dikarenakan mereka berdua sama-sama ingin menjadi praktisi bela diri. Luo Feng juga tidak keberatan. Namun Haobai sedikit curang dengan mencoba menghabisi Luo Feng bersama teman-temannya. Nah, pada saat itu ada pelatih Jiang sedang memperhatikan mereka. Di sana Haobai dan teman-temannya juga merupakan murid senior di aula seni bela diri pelatih Jiang. Berbeda dengan Luo Feng yang belum diketahui identitasnya oleh mereka. Terlihat di sana tanpa basa-basi Luo Feng pun langsung menyerang mereka. Walau Haobai melakukan kecurangan, pada akhirnya Luo Feng pun dapat mengalahkan mereka. 我听说你想当武者，他们两个也是。我是武馆高。这孩子呢？那两个也是我们武馆。我的牙，何分？ Pelatih Jiang juga sangat kagum atas kehebatan Luo Feng yang dalam waktu singkat dapat mengalahkan 3 murid senior sekaligus di seni bela dirinya. Dengan itu, pelatih Jiang juga tertarik pada Luo Feng serta ingin menggali informasi identitas dari Luo Feng. Tempat pun berpindah pada kediaman Luo Feng.
Ternyata keluarga Luo Feng tinggal di permukiman kumuh yang berbeda halnya dengan kota Jiangnan yang memiliki fasilitas gedung-gedung mewah. Maka dari itu Luo Feng menginginkan memasuki akademi militer agar nantinya ia juga menepati fasilitas yang ada di kota Jiangnan. Sesampainya di rumah Luo Feng sudah ditunggu oleh adiknya yang bernama Ahua. Di sana Luo Feng juga kasihan pada Ahua yang selalu kesepian ditinggal sendirian di rumah saat mereka semua sedang pergi. Di saat mereka makan, ibunya membuatkan menu spesial. Mereka juga mendukung Luo Feng agar bersemangat mengikuti ujian masuk akademi. Luo Feng juga mengatakan dengan nilai yang ia peroleh maka nantinya ia ingin masuk ke Akademi Militer Jiangnan. Tentu keinginan Luo Feng masuk ke Akademi Militer Jiangnan seandainya ia berhasil nantinya ia akan membawa keluarganya bisa menikmati fasilitas yang ada di kota Jiangnan. Serta nantinya ayah Lu Feng tidak perlu lagi tidur di atas sofa. Ayah dan ibu Luo Feng juga sedikit merasa bersalah pada dirinya yang tidak bisa memasukkan Lu Feng di aula seni bela diri. Sebab aula seni bela diri biaya masuknya membutuhkan banyak uang. Namun di sana Luo Feng meyakinkan keluarganya walau mereka hanya berkecukupan belum tentu tidak memungkinkan dirinya menjadi praktisi bela diri dengan kekuatan dirinya. Di sisi lain ada orang suruhan Hao Bai untuk mengawasi kediaman dari Luo Feng. Nah keesokan harinya Luo Feng yang ingin berangkat menuju sekolah ia sedikit dapat masalah. Sebab di perjalanan yang biasa ia lalui ada perbaikan jalan, yang membuat diri Luo Feng memutar jalan ke sebuah lorong. Namun pada saat itu ia dihadang oleh sekelompok preman yang menyerang dirinya. Preman itu merupakan orang suruhan dari Hao Bai untuk menggagalkan Luo Feng masuk ujian akademi. Di sisi lain guru juga sudah memberikan lembar ujian. Suxin dan Wei Wen juga sedikit bertanya mengapa Luo Feng juga belumlah sampai, sebab sebentar lagi ujian akan dimulai. Dengan keterbatasan waktu takutnya ia akan terlambat. Luo Feng pun dengan sigap berhasil mengalahkan semua preman itu dan ia pun segera pergi. 严简波，不能拖延。跟你无冤无仇，快就快。如果这是你们打不过我的，根本不是来打架的。快，时间快来不及了。 Di sana ujian pun sudah dimulai namun Luo Feng juga belumlah datang. Setelah melewatkan beberapa menit akhirnya Luo Feng pun sampai ke ruangan kelas. Akan tetapi guru mengatakan dirinya terlambat dan tidak diperbolehkan lagi mengikuti ujian. Namun pada saat itu pelatih Jiang pun datang dan membela Luo Feng. Sebab dirinya tahu tentang keterlambatan Luo Feng yang disebabkan oleh sesuatu hal. Selain itu Luo Feng juga belumlah terlambat sampai 15 menit. Karena pelatih Jiang yang mengatakan itu, guru pun tidak bisa membantahnya dan mengizinkan Luo Feng untuk ikut ujian. 老师，和理由都不允许进入考。按照规定，开考15分钟后由我来作证。这孩子迟到，去吧，孩子。谢谢。居然安全进了考场。 Pada saat itu waktu yang hanya tersisa 30 menit lagi, Luo Feng pun kembali diganggu oleh Hao Bai yang menyuruh teman-temannya membuat keributan, serta menghancurkan kertas ujian Luo Feng. Mau tak mau Luo Feng pun harus mengulang ujiannya dari awal kembali, dengan kurun waktu yang hanya tinggal beberapa menit saja. Dengan waktu singkat itu Luo Feng berusaha menjawab semua pertanyaan. Namun ia masih menyisakan beberapa soal yang belum terjawab disebabkan waktu yang telah habis, yang seketika membuat Luo Feng mengalami kejadian aneh dan jatuh pingsan. 哎，你怎么停下？哎呀，真不好。可是老师，我的试卷。 还有时间，我还有时间，还有10分钟，大家检查一下。我还。 Scene diperlihatkan pada Hao Bai yang menyombongkan diri di hadapan ayah dan pamannya, yang nantinya ingin menjadi praktisi bela diri elit seperti pamannya itu. Dan kita jadi tahu bahwa pamannya itu merupakan praktisi bela diri elit. Pamannya juga mengatakan seandainya Hao Bai bisa lulus nantinya ujian akademi, ia akan membawa Hao Bai bergabung ke tim Tiger Tit dirinya. Tempat diperlihatkan pada Luo Feng yang telah tersadar dari pingsannya. Di sana ada Susin yang mengunjungi Luo Feng untuk mewakili seluruh kelas mereka. Susin mengatakan bahwa Luo Feng telah pingsan selama 3 hari dan barusan ayah dan ibu Luo Feng berpamitan pulang. Di situ Susin juga berterima kasih pada Luo Feng yang telah membantu dirinya pada saat itu. Tak lama Hao Bai pun datang serta berpura-pura bersandiwara menanyai kondisi Luo Feng di depan Susin. Luo Feng juga mengikuti sandiwara dari Hao Bai sehingga membuat Susin juga percaya bahwa hubungan pertemanan mereka sudah membaik. Padahal Luo Feng jatuh pingsan juga disebabkan oleh Hao Bai.
Di saat mereka pergi, Luo Feng pun sangat kesal pada Hao Bai. Sampai-sampai ia terkejut telah merusak fasilitas rumah sakit dengan kekuatan genggamannya itu. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada hasil ujian yang telah diumumkan. Luo Feng pun mencoba mencari namanya namun namanya tidak ada di daftar pengumuman hasil ujian. Nah kita pun kembali pada hari sebelumnya yang mana Luo Feng didatangi oleh pelatih Jiang. Di sana pelatih Jiang mengatakan bahwa kemampuan Luo Feng sangatlah menakjubkan, dan sedikit mengingatkan Luo Feng jika dia gagal dalam ujian masuk akademi. Luo Feng tentu masih mempunyai peluang. Dengan melihat kemampuan Luo Feng yang semakin bertambah, pelatih Jiang mengatakan bahwa kekuatan Luo Feng setidaknya sudah mencapai level praktisi semu, yang merupakan langkah awal menuju praktisi bela diri sejati. Pelatih Jiang pun meminta agar Luo Feng mengikuti ujian praktisi semu yang diadakan setiap awal bulan. Dalam ujian itu mereka diharuskan masuk dalam pertempuran yang sebenarnya. Ujian praktisi semu juga memiliki beberapa persyaratan. Selain kekuatan mereka juga menguji berbagai hal lain. Dan seandainya nanti Luo Feng bisa menjadi praktisi bela diri, maka nantinya akan diberi jaminan kesejahteraan yang disediakan oleh negara. Melihat masih ada kesempatan membuat Luo Feng pun sangatlah senang. Dan jika nantinya Luo Feng berhasil menjadi praktisi bela diri, maka ia bisa membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Namun pada saat itu film pun bersambung. Nah sekian dulu pada pembahasan kali ini. Jika teman semua suka klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Nah jika sudah kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.